Fried Sinar Sejahtera. Ya, malam ini kan kita akan berpeluang kan sama-sama belajar kan dengan tajuk yang berbunyi Lead People with Care. Ya, teman-teman sekalian, bisnis multi-level marketing ya adalah sebuah bisnis yang pentingkan unsur apa? Ya, bisnis penjualan langsung adalah sebuah bisnis yang mengutamakan loving and caring. Ya, loving and caring. Yaitu kan kita amat peduli, ya, amat peduli terhadap satu sama lain. Jadi di dalam perjuangan kita dalam bisnis penjualan langsung, ya, seringkali kita berdepan dengan masalah seperti kan bagaimana ya cara yang baik untuk membuat perkongsian, ya, perkongsian tentang produk, ya, perkongsian tentang kan kita punya latar belakang perusahaan, perkongsian tentang kan kita punya marketing plan, ya. Jadi tidak lain tidak bukan ya kita sering ya mengulangi proses perkongsian, pelatihan, ya, perundangan, ya, dan berbagai tindakan lagi, ya. Jadi seringkali ya kita berhadapan dengan masalah seperti sudah diundang tetapi mereka tidak mau datang, ya. Sudah datang tidak mau buat. Mereka yang membuat tidak lama, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh setiap mitra ya bisnis penjualan langsung. Ya, semua leader mereka datang dari akal umbinya, yaitu mereka semua leader besar mereka bermula dari bawah, dari peringkat bawah, yaitu mitra biasa, ya, mitra biasa, distributor biasa. Jadi tentunya ya mereka juga akan melalui peringkat-peringkat seperti ini, ya, perjalanan seperti ini, ya. Jadi malam ini ya saya akan coba berkongsi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tentang Lead People with Care. Bagaimana memimpin teman-teman kita, mitra-mitra kita dengan peduli, ya, dengan sikap peduli. Ya, sebab bisnis ini ya dia utamakan loving and caring. Jadi macam mana sekalipun bisnis ini ya membawa keuntungan yang macam mana sekalipun luar biasa, tetapi sekiranya tak ada loving dan caring di dalamnya, ya, jadi dia tidak dapat ya mempengaruhi ataupun menyentuh hati ya mitra-mitra kita. Jadi umpama kata orang, hati kita, hati manusia, ya, dia berisi, ya, berisi, dibuat dari isi, ya. Jadi dalam sentuhan hati itu, ya, sentuhan jiwa, sentuhan hati itu, dia harus touching, ya, terharu. Rasa terharu itu amat penting. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang utamakan loving dan caring. Jadi malam ini sama-sama kita belajar bagaimana lead people with care. Ya, lanjut. Ya, Endang. Oke, teman-teman sekalian. Jadi bawa orang harus bawa hatinya. Ya, bawa orang harus bawa hatinya. Jangan kita menunjukkan ya keutamaan kita terhadap penghasilan, terhadap uang. Jadi teman-teman kita mereka akan terasa bahwa kita cuma mengambil kesempatan. Kita cuma memperdayakan mereka untuk mencari uang. Jadi sekiranya perasaan ini timbul, jadi pasukan ataupun jaringan kita dia tidak akan kukuh sebab ya masing-masing mempunyai perasaan yang lain-lain, ya, ada curiga,
ada tidak senang hati, ya, ada rasa tidak adil, ya, sebab Anda jadi upline, saya jadi downline. Jadi apa yang downline buat, semuanya upline dapat. Selalunya mereka akan timbul perasaan dan perhitungan seperti ini. Jadi dengan ini, sekiranya keadaan ini berlaku, jadi jaringan kita, pasukan kita, dia tidak akan kukuh. Tak ada sehati, sejiwa. Jadi jaringan kita mudah hancur. Hancur berkecai-kecai. Ya. Jadi kita bisa meyakini, ya, bersama Anda pasti sukses. Jadi bisnis ini, teman-teman sekalian, kita harus ajukan, kita harus tunjukkan jalan keluar untuk setiap orang. Sebagai seorang leader, kita harus menjadi singa. Kita harus menjadi lion king. Kita jangan menjadi bebek. Ya, jangan menjadi seekor bebek. Ya, kita harus jadi lion king. Ya, jadi kita harus bisa mempunyai kekuatan untuk memimpin, untuk membimbing, untuk mendorong, untuk menolong, ya, teman-teman kita menuju ke arah kesuksesan. Ya, oke, lanjut. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita memerhatikan di keliling kita, ya, teman-teman yang kita temui, dia bisa dibagikan kepada 4 kelompok, ya. Antaranya, Anda akan mendapati sebilangan itu mereka adalah leader, ya. Dan sebilangan itu adalah pengusaha, dan yang lain pula mereka adalah pengguna dan penjual. Jadi tergolongnya 4 kelompok orang ini, kita harus tahu perangai mereka, sikap mereka, pilihan mereka. Jadi kita harus fokus kepada leader, pengusaha, pengguna, dan penjual, bagaimana untuk membimbing mereka. Bukan kata kita cuma mau leader saja, tak mau pengguna. Ataupun kita mau penjual saja, tak mau pengusaha. Mau pengusaha saja, tak mau penjual. Itu juga tidak betul. Tidak kira siapa, asalkan manusia. Asalkan mitra yang sanggup bergabung bersama kita menjadi teman ataupun partner bisnis kita, kita mengalu-alukan welcome ke semuanya, ya. Jadi cuma masing-masing, ya, kita menggunakan taktik ataupun cara yang berlainan. Oke. Jadi mereka yang lebih cenderung kepada pengguna, jadi kita berkongsi, ya, produk kita yang bisa membantu, ya, membantu mereka sales on need. Mereka memerlukan produk ini, jadi kita jual kepada mereka. Dan yang penting, pastikan penggunaannya adalah betul, supaya keberkesanannya paling besar. Oke, jadi setelah itu kita harus mempunyai tindakan, ya, follow up yang cukup bagus, supaya mereka dapat, ya, recommend, re-recommend. Mereka guna baik, dia akan recommend, dia akan perkenalkan kepada orang lain, kepada teman lain. Jadi pengguna dia juga dapat mencipta, ya, mencipta sales yang besar. Jadi tujuan kita jelas. Kita cuma mau sales. Kita mau sales. Sebab tak ada sales, tak ada bonus, tak ada uang. Jadi kita butuhkan sales. Jadi pengguna mereka juga bisa cipta sales yang besar. Kita lebih cenderung kepada, ya, after sales service. After sales service yang bagus, setelah menjual kita pastikan dia guna dengan cara yang betul, dan bagi service, ya, bagi service, ya, yang bagus, supaya mereka betul-betul berterima kasih kepada kita, ya, dan mereka akan rela
memperkenalkan ya teman-teman mereka kepada kita untuk menjadi pengguna kita. Okey, bagi penjual pula, bagi mereka yang lebih cenderung kepada menjual-jual, golongan ini, kelompok ini, mereka butuhkan wang. Mereka mau cari wang. Jadi disebabkan produk yang bagus, jadi kita membimbing mereka ke arah menjual. Ya, jadi kita harus sediakan banyak info tentang product knowledge. Ya, daripada penjual kita juga bisa membimbing mereka, mengajukan mereka, ya, mendorong mereka lama kelamaan daripada penjual, dia juga bisa menjadi seorang pengusaha. Sebab penjual mereka kenapa mereka lebih cenderung kepada menjual produk? Sebab bagi mereka ini adalah jalan yang paling simple, jalan yang paling senang. Ya, mereka pandai jual, dia banyak kawan. Jadi produk bagus, asalkan produk itu betul-betul bagus, jadi dia bisa jual. Dia bisa jual dengan jumlah yang banyak. Jadi wang datang terus. Jadi dia tak mau susah-susah belajar ilmu-ilmu bagaimana menjalankan bisnis. Bagi mereka fikiran di peringkat permulaannya adalah seperti itu. Jadi kita bisa mendorong mereka, ya, bisa memberi kerjasama kepada mereka, ya, bisa membawa mereka ke arah menjadi pengusaha. Jadi yang menjadi pengusaha ni selalunya, ya, selalunya mereka tidak puas hati, ya, dengan keadaan, ya, status sosial ataupun status financial mereka sekarang. Dan mereka tidak puas hati dengan kedudukan mereka sekarang. Mereka rasa sekiranya ada satu peluang, sekiranya terdapat satu peluang, mereka juga bisa sukses seperti orang lain. Jadi yang menjadi pengusaha ini selalunya mereka mempunyai, ya, sasaran hidup, yang lebih besar, ya, ya, mereka akan coba berusaha untuk mendapatkan semua itu. Okey. Jadi yang bagi leader pula, semua orang, ya, yang berusaha dalam bisnis penjualan langsung memang, ya, memang mencari-cari, ya, leader. Ya, ini adalah satu, orang kata apa, kehendak ataupun kebiasaan semua mitra ataupun pengusaha bisnis ini, ya. Tetapi bukan senang mau cari leader, ya. Kalau kita buat perumpamaan, leader adalah diumpamakan seperti eagle, seperti burung helang. Jadi kalau kita mau dapatkan burung helang, sekurang-kurangnya kita juga seekor burung helang. Ya, kalau kita mau dapatkan lion, kita sekurang-kurangnya juga seekor lion, ya. Ya, kita harus jadi lion king supaya dapat mengumpulkan lion-lion yang banyak. Okey. Jadi bukan senang mau cari leader, ya, tetapi kita tetap kan melalui pembelajaran, ya, melalui perubahan pada diri kita, dari segi pencitraan, ya, dari segi visuality, ya, penglihatan bagi orang merasakan perubahan kita dari segi mental dan fizikal, ya, dari segi status sosial dan kewangan, dari segi penghasilan. Jadi dari segi keikhlasan, ya, dari segi ketekunan, kerja keras, ya, dia touching, cukup touching, ya, mengharukan, ya, hati orang. Jadi mereka akan tertarik, ya, tertarik dengan faktor-faktor kepribadian kita yang bagus, yang menarik, dan mereka akan mengikuti kita, ya, bergabung bersama kita. Okey, jadi ke semua kelompok ini memang kita tumpukan, fokuskan, dan kita mau semua mereka yang datang daripada keempat-empat kelompok ini. Ya, silakan lanjut, Endang. Ya, okey. Ya, jadi 4 jenis pengusaha yang berlainan ini, ya, mereka mempunyai kemampuan, ya, kemampuan, dan itu yang masing-masing berbeza, ya. Jadi bagi seorang leader, mereka mempunyai kemampuan yang tinggi dan kemahuan yang tinggi.
bagi seorang pengguna, mereka mempunyai kemampuan yang tinggi, tetapi kemahuan yang rendah. Jadi bagi seorang penjual pula, mereka mempunyai kemahuan yang rendah, tetapi mereka mempunyai kemahuan yang tinggi. Ya, bagi seorang pengusaha pula, mereka mempunyai kemahuan rendah, kemampuan rendah dan kemahuan yang rendah. Jadi ini masing-masing adalah ciri-ciri ya yang ada pada diri mereka, tetapi ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah pada diri kita, bagaimana kita membimbing mereka, bagaimana kita memimpin mereka. Okey, sila lanjut. Bagaimana kita membawa seorang pengusaha, ya, teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana membawa pengusaha? Kita harus menemani pekerjaan, ya, temani, ya, mereka yang betul-betul mau mengubah nasib mereka, mereka yang betul-betul mau berjuang dalam bisnis ini, ya, kita harus ready, kita harus bersedia lebih awal daripada mereka, dan kita lakukan, ya, penemanan, menemani pekerjaan 6 kali, semuanya 6 kali. Kita tetapkan 6 kali. Tak berarti sudah 6 kali, kali ke-7 itu kita terus tolak, tidak. Tetapi dalam target kita ya, dalam sasaran kita 6 kali kita menemani mereka yang datang dari kelompok pengusaha. Ya, dan dalam penemanan 6 kali ini ya, kita bukan buat kerja mereka secara keseluruhannya. Kita juga harus melatih mereka menjadi mitra yang mandiri. Maksudnya kita buat mereka belajar dari sisi ya. Okey, belajar dari sisi, okey. Menikmati kebebasan yang luar biasa. Maksudnya kita mempengaruhi ya, coba mempengaruhi mereka ya. Setiap kali kita menemani mereka buat pekerjaan ya, sponsoring, perkongsian ya, pelatihan ya, dan kita coba melatih mereka supaya bisa menjadi mitra yang mandiri ya. Dan kita ajukan, arahkan ya, kasih nampak dengan jelas jalan keluar bagaimana bisa menikmati kebebasan yang luar biasa. Sekiranya mereka bisa sukses dalam masa yang terdekat nanti. Okey, kita lanjut di kelimanya. Okey, bagaimana membawa jaringan? Bagaimana membawa jaringan? Jadi umpama saya kata tadi, ya kita mengundang, mereka tak mau datang. Mereka sudah datang, mereka tak mau buat. Mereka yang sudah buat tidak lama. Jadi bagaimana ya? Bagaimana membawa jaringan? Okey, kita harus gunakan ya, kekuatan pelatihan dan sistem. Ulangi tindakan yang sederhana. Jadi apa maksudnya tindakan yang sederhana? Yaitu tindakan yang biasa-biasa. Kita jangan tunjukkan kita bisa terbang, kita bisa menjunam, kita bisa buat sesuatu yang luar biasa yang tak dapat diikut ya, yang diikut dikopi oleh teman-teman kita. Kita harus ulangi tindakan yang sederhana ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, coba perhatikan perkataan ulangi. Ulangi itu maksudnya apa? Maksudnya dia adalah sebuah proses. Kita berulang-ulang ya, berkali-kali kita buat. Maksudnya contohnya seperti aturan ABC, aturan ABC. Ya, masih ingat apa itu aturan ABC? A itu konsultan ya, konsultan upline ataupun leader kita ataupun perusahaan kita ataupun barang apa yang bisa membantu kita membangun jaringan adalah A ya, termasuk info-info, link-link ataupun video-video yang dapat membantu kita ya. Okey, B itu kita ya, media ataupun jembatan, orang tengah lah. Okey, C itu adalah klien ataupun prospek kita ya, prospek kita. Jadi kita harus gunakan aturan ABC, bukan kita yang guna sahaja, tetapi kita mau teman-teman kita ikut seperti kita.
Kita buat, kita lakukan ulang-ulang kali dan kita minta mereka juga melakukan berulang-ulang kali maksudnya ya. Okey. Ulangi tindakan sederhana. Jadi satu contoh lagi seperti proses jualan, proses servicing ya, dan proses apa tu sponsoring. 3S. Selling, servicing, sponsoring. Selling, servicing, sponsoring. Selling, servicing, sponsoring. Buat, lakukan secara 100% duplikasi. Lakukan 100% secara total. Ya, biar semua teman-teman kita, biar semua mitra-mitra kita, biar semua yang bergabung bersama kita, mereka juga bisa melakukan prinsip ataupun proses jualan. Ya, servicing, perkhidmatan ya, dan sponsoring ya, penajaan. Mereka tahu bagaimana cara menjalankan penajaan. Jadi ini adalah tindakan yang sederhana. Okey, silakan lanjut Endang. Okey, yang keenamnya ada 2 jenis pelatihan yang kita harus ikut ya secara rapi ya, yaitu Grand BOP dan BOP ya. Sebenarnya ini adalah sama, cuma bentuknya kan, perkataan grand itu besar-besaran ya. BOP itu apa? Business Opportunity Presentation. Business Opportunity Presentation maksudnya kita adakan perkumpulan dan kita lakukan apa? Kita lakukan perkongsian tentang bisnis, tentang opportunity. Dan kita buat presentasi tentang bisnis dan opportunity. Jadi selalunya kan dalam BOP kita akan tekankan, akan utamakan apa? Kita akan utamakan produk-produk knowledge, produk-produk knowledge dan marketing plan, kekuatan, keunikan marketing plan. Kita coba buat presentasi yang ringkas, yang mudah faham dan menarik. Okey, jadi BOP adalah bentuk ya perkumpulan ya yang kecil ya, yang kecil. Mungkin dia terdiri daripada beberapa orang, puluhan orang ya, lebih daripada 15 orang, 20 orang, begitu. Ini adalah BOP. Okey, dan Grand BOP. Grand BOP itu dia jumlahnya lebih ramai ya, lebih besar. Dan bentuknya adalah sama ya. Kita coba buat presentasi berkenaan dengan product knowledge dan keunikan ya marketing plan. Ya, kita jangan coba ya explain semua kita punya produk. Kan sebab mereka yang datang ini orang baru. Mereka tidak bisa ya menerima segala itu dalam satu masa. Dalam satu masa yang singkat mereka tak dapat menerima semua info ya produk-produk yang ada pada kita. Kita cuma highlight ataupun fokuskan beberapa produk utama, ya, main produk kan, kelebihan produk-produk itu ya, bagaimana penggunaan dan keberkesanannya ya, dia punya testimoni ya setelah digunakan. Okey, perkongsian testimoni yang benar daripada pengguna. Okey, dan berkenaan dengan marketing plan pula kita coba ya berkongsi marketing plan kita dengan cara yang mudah, yang ringkas, yang simple, mudah difaham. Jangan kita gobrong ya itu ini kan, dari situ sampai sini, dari sini sampai situ ya, orang pusing. Dia tak dapat menerima ya info yang kita sampaikan. Jadi ini tidak berhasil. Jadi kita coba presentasikan dengan cara yang menarik, simple dan mudah difahami. Cuma highlight poin-poin yang penting, ya, sampaikan poin-poin yang penting, yang jelas sahaja. Okey, yang selebih itu kalau mereka berminat, mereka akan tanya meeting after meeting. Ya, silakan Endang. Okey, jadi dalam BOP ini ya,
Dia mungkin kita lakukan secara satu dengan satu, ya. Maksudnya kita jumpa minimal 5 orang, ya, lakukan 3S. 3S selling, sponsoring, servicing. Follow up, service gunakan prinsip 147. 147 ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Satu itu bermaksud hari pertama. Hari pertama kita menelepon, ya, terima kasih, ya, Anda sudah beli produk saya, ya, sudah pakai kah, macam mana, macam mana reaksinya, maksudnya kita caring, take care, kita bukan joy, dapat duit selesai, tak, belum lagi, ya, kita harus betul-betul ikhlas, dan kita tanya bagaimana Anda sudah pakai. Bagaimana apa tuh dia punya perasaannya, ya, ada rasa kebaikannya, dan kita coba pastikan dia gunakan dengan cara yang betul. Oke, selesaikan masalah mereka. Kan? Kalau mereka bilang, waduh, terlalu panas itu blow tuh, kan? Itu air terakhir itu panas, ya. Jadi kamu harus tanya, kenapa panas? Ya, jangan Anda terus buka sampai option yang ketiga, yang paling high hitting itu. Jangan, kan? Biar coba dari mula dulu, mula jangan terlalu panas, ya, perlahan-lahan bisa tambah. Jadi 2 menit harus dialihkan. Kita bagi tahu cara yang betul, ya. Jadi hari yang keempat, ya, kita seharusnya coba atur untuk berjumpa. Kita jemput, ya, untuk berjumpa. Kalau dia tak bisa datang, kita yang pergi, kan? Kita yang pergi, berjumpa dengan mereka. Pastikan penggunaan produk, ya, tambahkan pengetahuan. Maksudnya kita kena pastikan, ya, dia menggunakan produk dengan cara yang betul, ya, teman-teman sekalian. Ini amat penting, ya. Oke, ada setengah klien ataupun pengguna yang telah memberi produk kita, mereka belum lagi buka. Kalau kita tidak membuka untuk mereka, mereka belum lagi buka. Maksudnya belum lagi pakai, ya. Jadi kalau kita tak service after self service, ya, jadi mereka mungkin setelah 2 minggu, 3 minggu pun belum pakai lagi, ya. Oke, jadi mereka akan kesejukan, ya. Jadi tak ada tindakan susuran, tak ada perkhidmatan susuran Anda, jadi mereka akan rasa kesejukan, kedinginan. Jadi mereka punya mereka punya kehangatan itu sudah hilang. Jadi Anda mau bicara apa lagi, mau cerita apa lagi, tak berkesan lagi, ya. Apalagi Anda mau jemput dia bergabung, kan? Pergi ke pelatihan, ke khusus, mereka tentu tidak mau. Oke, dan 7 itu maksudnya apa? Mendampingi, ya, jemput ke tempat pelatihan. Jadi sekiranya seseorang itu telah membeli produk dengan kita, ini menunjukkan mereka ini berminat terhadap produk kita, berminat dengan Anda, berminat dengan bisnis Anda, ya, dan mereka memerlukan, ya, mereka membutuhkan, ya, produk-produk seperti ini. Jadi mereka sudah sanggup mengeluarkan wang untuk memberi produk, jadi tentunya minatnya ada di situ. Jadi kita harus gunakan follow up dan service, gunakan prinsip 147, ya, maksudnya di sini, ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kita tengok lagi yang keduanya, oke, berkenaan dengan BOP, ya. Mungkin kita berjumpa berjumpa kawan rapat, kawan baik, kan, 2 dengan 1. Maksudnya kita pakai hukum ABC. Hukum ABC adalah hukum ataupun aturan yang amat penting dalam bisnis penjualan langsung. Ya, hukum ABC sekali lagi saya ingin menegaskan, ia adalah satu aturan yang menggunakan apa? Menggunakan prinsip pinjam tenaga, guna tenaga, dan jimat tenaga. Maksudnya kita pinjam kekuatan orang lain, kemahiran orang lain, kita gunakan kekuatan dan kemahiran orang lain, dan kita gunakan sedikit lagi, ya, kemahiran dan kekuatan diri kita.
Jadi secara ikhlas ya, bisnis ini ya kita tidak pernah ya menunggu setelah kita menguasai segala-galanya baru kita mau bermula. Nah, ini adalah amalan ataupun cara yang tidak betul. Sebab di dunia ini tak ada sesuatu ilmu yang bisa kita menguasai secara totalnya. Ya, kita yang cara yang betul, pendekatan yang betul adalah kita memulakan dahulu kan sambil kita melakukan ya kita belajar oke dan berubah ke arah yang lebih bagus. Sambil melakukan kita berubah ke arah yang lebih bagus. Ini baru adalah amalan yang betul ya. Oke. Jadi ketiganya seperti pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga ataupun erti kata lain home party. Home party. Sebab bagi orang baru ya kita harus sering mengadakan home party sebab untuk melatih kita punya keberanian ya untuk melatih kesediaan kita untuk berbicara di halayak ramai ya melatih ke sikap kepimpinan ya. Jadi home party ini juga bagus ya dilakukan ya seringkali bagi terutamanya bagi orang baru ya. Sebab apa? Sebab bagi orang baru mereka rasa segan mau pergi ke kantor. Ya, mereka rasa berat ya, berat hati ya, mau pergi ke tempat pelatihan. Tetapi sekiranya kita menjemput mereka ke rumah, ke rumah kita atau ke rumah dia, ada di rumah dia. Jadi mereka akan rasa lebih rileks, ya, lebih senang ya. Jadi mereka lebih suka mengadakan perjumpaan seperti ini. Mereka rasa lebih senang, lebih rileks, ya, lebih bebas, ya. Mereka lebih suka dan cenderung kepada home party, ya. Jadi di dalam home party ini kita harus utamakan jualan, ya, dan kemasukan mitra baru. Selalunya kita adakan percubaan, ya, bagi mereka berpeluang mendekati produk, ya, bagi mereka coba. Oke, jadi sekiranya ada produk yang bisa dirasakan ya pada masa itu juga seperti produk yang berbentuk minuman kita bancukan ya produk seperti ini bagi minuman percuma bagi mereka rasa. Oke, seperti kita punya iTera Care, kita punya iTera BioLite, kita bagi peluang untuk mereka mencoba. Tak perlu 30 menit, tak perlu 40 menit, tetapi mungkin dalam 5 hingga 10 menit ya bagi mereka rasa. Yang pentingnya bagi mereka rasa, lebih dekat dengan produk. Oke. Yang keempat adalah pertemuan reader. Pertemuan reader ataupun reader meeting. Jadi maksudnya seperti ini. Kita mula-mula kan kita adakan home party, kita gunakan hukum ABC untuk membuat perundangan, untuk membuat perkongsian, untuk membuat sponsoring. Dan setelah kita berjaya ya menarik ya seseorang untuk menjadi mitra kita, menjadi partner bisnis kita, mereka sudah bergabung dengan kita, mungkin setelah 2-3 orang, setelah 5-6 orang, 10 orang, 8 orang, oke kita bisa mengadakan ya pertemuan keluarga, home party. Hari ini di rumah saya, 3 hari lagi, 2 hari lagi di rumah Anda. Nanti 3-4 hari lagi di rumah seorang teman lagi. Kita bertukar-tukar sebab setiap orang mempunyai kelompok kawan yang berlainan. Ya, masing-masing mempunyai kelompok kawan, teman yang berlainan. Ya, Anda punya teman, mungkin dia punya teman. Dia punya teman, mungkin bukan Anda punya teman. Jadi kita harus ya mencari ya jaringan kita, ya membina jaringan kita melalui hubungan seperti ini. Oke. Jadi kita buat home party, jadi lama-kelamaan kita punya kumpulan sudah semakin ramai, mungkin ada 5 orang, 6 orang, ada 8 orang. Masa itu kita harus buat pertemuan leader meeting. Jadi kita bisa dilakukan sekali seminggu, ya. Jadi dalam leader meeting itu kita harus tetapkan target, sasaran, ya, peran tindakan dan solusi masalah.
Jadi kalau yang sudah bergabung, mereka tentu ada cuba menjalankan 3 prinsip yang utama, yaitu prinsip jualan, prinsip servis, ya. After jualan itu selepas jualan dia ada servis, ya. Jadi tentu kalau Anda ada buat servis tentu ada masalah masing-masing lain. Jadi dalam leader meeting itu kita bukan omong atau goblong yang bukan-bukan, tetapi semuanya fokus kepada bisnis baru kita. Jadi kita bicara tentang bagaimana kita goal setting, tetapkan target dan sasaran kita harus jelas. Okey, bagaimana menetapkan goal setting, ya. Dan kita punya plan tindakan bagaimana kita melakukan bisnis ini supaya dia lebih gampang, ya, untuk mencapai matlamat kita. Bagaimana kita melakukan bisnis ini supaya lebih cepat sukses, ya, lebih cepat nampak keberkesanannya, penghasilannya, dan carikan solusi untuk masalah-masalah yang mungkin ada, yang mungkin timbul. Jadi kita dalam leader meeting itu sama-sama, ya, menuju ke arah itu. Jadi semangat kita yang akan membara, ya, di situ juga, ya. Semangat kita akan membara di situ juga. Jadi aura kita dia secara alami ini dia akan keluar, ya, dia akan keluar. Jadi orang kata apa? Semangat perpaduan kita itu juga akan timbul, akan muncul di situ, ya, akan wujud di situ. Oke, silakan lanjut. Oke, jadi Grand BOP pula, Grand BOP sama juga dengan BOP tadi, cuma dia grand, dia buat secara besar-besaran, ya, lebih ramai, lebih ramai. Oke, jadi setelah kita menjalani BOP di peringkat awal, jadi jumlah mitra kita sudah bertambah sampai satu tahap, ya, mungkin ada 20 orang ke atas, ya. Ada 20 orang, 30 orang. Jadi masa itu kita bisa buat Grand BOP. Bisa buat Grand BOP. Jadi masa itu teman-teman dari grup Anda yang berlainan, mereka bisa bertemu. Pada hari biasa itu mereka mungkin tidak bertemu, ya. Grup A, grup B, grup C. Masing-masing, ya, mengusahakan bisnis mereka bersama Anda, ya. Mereka tidak bertemu. Tetapi dalam Grand BOP itu mereka ditemukan, seolah-olah balik ke rumah besar, semua orang. Jadi mereka bisa saling mendorong, saling membelajar, ya, membelajar sesama mereka, okey, saling memberi dorongan, ya, memberi keyakinan, okey, 1 kali sebulan, ya. Di sini ditetapkan mungkin 50 orang ke atas, 30 orang ke atas juga bisa. Jadi membentuk tim urusan konferensi, ya, harus kita untuk membesarkan tim kita, masa itu kita punya tim katakan ada 30 orang, 50 orang, kita harus adakan komite. Ada komite, ya, kita set up komite. Maksudnya komite ataupun tim kerja, tim komite, tim kerja. Maksudnya mereka masing-masing ada bendahari, ada setiausaha bendahari, ada itu chairman, ya, ada chairman, ya, ada ketua, komite, ya, ada bendahari komite, ya, ada setiausaha komite, ya, dan komite-komite yang lain, EJK ahli jawatan kuasa yang lain. Jadi supaya setiap kali acara mereka melibatkan diri, mereka bisa berpeluang, ya, melibatkan diri, belajar daripada pekerjaan dalam tim itu. Okey. Dan kita masa itu kita juga bisa buat NDO. Teman-teman sekalian, apa itu NDO? New Distributor Orientasi. New Distributor Orientasi. Maksudnya kita buat latihan kepada setiap mitra kita supaya setiap orang itu bisa menjadi leader. Setiap orang itu mau menjadi leader, setiap orang itu berpeluang untuk belajar menjadi leader.
Jadi semua orang harus belajar mempraktikkan bagaimana menjalankan NDO, New Distributor Orientasi. Maksudnya untuk mitra baru ataupun mitra yang tak aktif. Jadi dalam NDO itu kita tekankan usaha-usaha seperti apa. Kita akan kembali kepada yang asas ya, seperti product knowledge ya, product knowledge, seperti latar belakang perusahaan, seperti apa tu ciri-ciri dan keunikan marketing plan. Sebab tidak lain tidak bukan ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita tidak lari daripada prinsip 3S, yaitu selling, servicing dan sponsoring. Jadi kita mau semua orang pandai. Kita mau semua orang menguasai prinsip selling, servicing, sponsoring. Jadi kalau mereka yang betul-betul mau berusaha, mereka yang betul-betul mau nampak keberhasilan dalam bisnis ini, semua orang harus belajar dan menguasai 3 prinsip utama, yaitu selling, servicing, sponsoring. Jadi dalam NDO tidak lain tidak bukan, kita tetap akan fokus dan tekankan usaha bagaimana untuk belajar dan menguasai prinsip asas seperti selling, servicing, dan sponsoring. Dan untuk menjayakan tindakan ini, ya, mereka harus belajar tentang product knowledge, mereka harus belajar tentang latar belakang perusahaan, dan mereka harus belajar, ya, bagaimana berkongsi marketing plan dengan cara yang mudah, dengan simple, ringkas, dan mudah difahami, dan dengan presentasi yang cukup menarik. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kita juga bisa melakukan kelas pelatihan ataupun camp pelatihan. Ya, kita bisa namakan seperti Eagle Camp, bulung helang, ya, kelas bulung helang, ya, 2 hari 1 malam ataupun 3 hari 2 malam, oke, untuk pengusaha, ya, mengubah consumer, mengubah pengguna menjadi pengusaha. Maksudnya dalam situ kita lebihkan kepada apa? Aktiviti-aktiviti motivasi supaya kita dapat mencarikan sesuatu, mewujudkan sesuatu environment, sesuatu lingkungan untuk memotivasikan mereka, untuk mendapatkan inspirasi untuk mereka, ya, untuk menunjukkan jalan keluar yang lebih jelas untuk setiap daripada mereka supaya mereka nampak dengan lebih jelas bahawa mereka sedang berada di sebuah landasan yang benar. Mereka sedang memegang, mereka sedang ya bersama dengan sebuah peluang yang luar biasa. Dan sekiranya mereka melakukan ya dengan kerja keras yang benar-benar, jadi pastinya mereka akan meraih kesuksesan yang luar biasa. Jadi jalan keluar ini amat penting ya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang ya teman-teman kita mereka rasa ragu-ragu, mereka rasa tidak semangat ataupun tidak mempunyai ya semangat perjuangan yang kental sebab mereka tidak nampak jalan keluar. Mereka tidak nampak, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa sukses dalam bisnis ini. Oke. Ya, teman-teman sekalian, jadi kita teruskan. Oke, yang ketujuh, pertemuan 100% ya, sukses. Dia perlukan 4 langkah ya. Pertemuan 100% sukses. Dia butuhkan 4 langkah. Yaitu sebelum operasi ya, teman-teman. Sebelum operasi kita harus promosi dan tee up. Promosi dan tee up. Kita umpamanya ya, kita undang teman kita, mitra kita, prospek kita ke tempat khusus umpamanya, ke kantor kita umpamanya. Kita bukan ajak begitu saja. Handoko ya. Ya Pak Han. Oke, jadi minggu depan ada masa ke? Ada senang ke? Jadi di kantor saya tu ada satu perjumpaan besar ya. Ada leader-leader yang besar dari Semenanjung Malaysia ya datang. Jadi maukah kamu ke situ? Jadi kamu ajak begitu, dia tentunya jawapannya tidak mau. Oh, sorry lah, saya ada kerja lain ya. Saya agak sibuk. Saya tak bisa. Lain kali sajalah.
Tetapi sekiranya Anda promote, ya, buat promosi dan tee-up yang mencukupi, ya, dan itu jawapannya tentu lain, ya. Okey, bagaimana Anda promosi? Ya, Pak Han. Okey. Jadi minggu depan, ya, perusahaan saya Pra International, ya, dari Malaysia, ya, ada 2 orang leader besar. Mereka akan datang ke sini, ya. Bukan senang mereka mau datang. Mereka 2 orang ini adalah sosok yang cukup luar biasa, ya. Usia mereka muda, ya, dan mereka hanya berkecimpung dalam lapangan ini tidak dalam waktu yang singkat, tetapi mereka bisa meraih kesuksesan yang cukup luar biasa, ya. Ramai orang, ya, coba mencontohi mereka, ya, mengikuti perjuangan mereka, dan sudah nampak keberhasilannya. Saya rasa kali ini peluang ini adalah amat luar biasa, dan jangan kita terlepas peluang sebegini. Jadi bagaimana kita jemput beberapa orang teman baik kita bersama-sama kita menghadiri, ya, perjumpaan ini. Ya, jadi dengan promosi dan tee-up sebegini, jadi teman-teman Anda akan rasa tertarik. Okey, dia akan rasa mau juga, saya mau jumpa orang seperti ini. Saya mau jumpa juga, saya kalau berpeluang mendekati sosok yang berjaya seperti ini adalah sebuah kebanggaan. Okey, dan semasa operasi pula, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus bersamping dan sampaikan info. Jadi kalau susah-susah kita sudah menjemput teman-teman kita ke suatu perjumpaan, jadi jangan kita tinggal. Jangan kita sudah sampai ke tempat itu, kita terus tinggal. Kita pergi buat kerja lain. Kita pergi ke tempat lain. Dan biarkan dia di situ bersendirian. Ini adalah cara yang tidak betul. Adalah pantang, yang pantang lalang yang cukup besar, ya, yang tak bisa, ya, kita lakukan. Ya, kalau kita lakukan ini nanti orang kita ini dirampas orang. Jangan salahkan orang lain. Ataupun orang kita ini dia tak nampak kita, dia akan rasa tidak senang. Dia rasa was-was. Dia rasa tak senang duduk di situ. Jadi dia pun mau pulang. Jadi kita harus bersamping, ya, dan sampaikan info, ya, mengaju-ajukan info yang benar, supaya menarik perhatiannya, minatnya terhadap itu. Okey, dan setelah operasi kita harus buat closing. Jangan belum lagi habis operasi kita tengok-tengok jam tangan. Kita sendiri umpama ada hal yang tak habis-habis, kita mau pulang cepat-cepat, mau cepat-cepat pulang. Jadi bagaimana teman kita bisa duduk tenang di situ dan menampakkan kita macam ada hal saja belum habis, mau pulang cepat-cepat. Jadi jangan relax, ya, kita sudah keluar, kita harus serius, ya, kita harus lakukan dengan cara yang profesi, ya. Kita harus tumpukan perhatian. Kita coba buat closing, ya. Selepas closing, setelah operasi kita buat closing, ya, kesimpulan, ya, buat kesimpulan yang simple, ya. Tekankan itu unsur-unsur yang penting. Okey, highlightkan unsur-unsur yang penting. Okey, setelah itu baru sama-sama kita pulang dengan hati yang gembira. Okey. Dan kita harus setelah operasi itu kita harus atori operasi susuran. Maksudnya follow up. Sudah habis operasi bukan habis segala-galanya, tetapi kita ada tindakan susulan, ya, tindakan susulan. Kita bertanya-tanyakan selepas beberapa hari, kita bisa memulakan tajuk perbualan kita seperti ini. Oh, setelah menghadiri khusus pada hari itu, saya sampai tidak bisa tidur. Saya asyik fikirkan apa yang diperkongsikan oleh speaker hari itu. Saya cukup kagum, ya, dengan presentasi beliau. Ya, saya suka benar, saya benar-benar suka
apa yang diperkongsikan. Begini Anda punya permulaan dan tanya dia punya pendapat. Bagaimana pendapat Anda? Tanya dia supaya mendorong dia, supaya dia punya minat dapat dicungkil, dapat dikeluarkan. Sama-sama memberi pendapat, berkongsi pendapat, supaya minat itu ada di situ. Ya, oke, lanjut Anda. Oke, jadi teman-teman sekalian, begitulah ya. Jadi sebenarnya bisnis penjualan langsung ini dia adalah bisnis yang sederhana. Dia adalah satu proses penyalinan. Jadi jangan kita coba menyulitkan keadaan. Kita cuma kalau Anda benar-benar serius terhadap bisnis ini, kalau Anda benar-benar yakin bahwa bisnis ini adalah satu lapangan, satu peluang yang bisa mengubah nasib Anda, yang bisa meletakkan nasib Anda dan keluarga Anda dan orang-orang kesayangan Anda di satu tahap yang lebih nyaman, yang lebih bagus, yang lebih cocok untuk Anda dan keluarga Anda. Jadi Anda harus serius berusaha bersungguh-sungguh. Sebab ini adalah sebuah perjuangan, dan setiap perjuangan itu harus ada harganya. Kita harus bayari harganya. Jadi belajarlah dengan bersungguh-sungguh, bekerja keraslah mempelajari dan menguasai prinsip-prinsip utama seperti prinsip jualan, selling, servicing dan sponsoring, dan coba menjalankan atoran ABC dengan secara totalnya. Oke, jadi seterusnya saya akan berkongsi dengan teman-teman tentang rahsia sebuah kesuksesan. Bapak Endang, silakan sharing yang menteri seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, jadi seterusnya saya akan sentuh rahsia sebuah kesuksesan dalam bisnis direct selling, dalam bisnis jualan langsung. Coba kita lihat, oke, bisnis direct selling ataupun multi level marketing, oke, dia tak kira dia sama juga dengan usaha kita yang lain, bisnis yang lain. Tak kira kita buat apa bisnis, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dia mesti mempunyai kunci kesuksesan seperti metode dan teknik. Jadi dalam siri See You at the Top, yang dikendalikan oleh saya dan teman saya, Bapak Endang, oke, kami akan sentuh itu metode dan teknik dan hala tujuh dan strategik dan itu itu peralatan atau barang apa barang siapa yang bisa membantu kita untuk membangun bisnis jaringan kita. Oke, jadi bisnis jualan langsung ini dia juga butuhkan kunci kesuksesan seperti metode dan teknik yang benar. Jadi apakah kunci kesuksesan dalam bisnis multi level? Jadi umpama kata teman-teman sekalian, kalau ada satu harta pusaka yang luar biasa, yang cukup besar terkunci dalam satu kamar dalam satu kamar. Untuk mendapatkan harta itu aset itu, teman-teman sekalian, kita harus membuka pintu kamar itu. Betul tak? Jadi metode dan teknik yang benar, yang betul adalah diumpamakan seperti kunci kesuksesan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kunci kesuksesan itu, jadi dengan gampang, dengan mudah, kita cuma masukkan kunci kesuksesan itu ke dalam lubang kunci kamar itu, dan dengan mudah kita cuma pusing krak krak krok, buka. Kita bisa terus buka pintu kamar itu dan kita bisa masuk terus ke dalam kamar itu dan mendapatkan harta, kekayaan ataupun penghasilan yang ada dalam kamar itu. Daripada Anda tidak mendapat kunci kamar itu, Anda coba membuka juga kunci kamar harta seperti yang ada di depan kamu itu. Jadi macam mana kalau tak ada kunci untuk membuka pintu kamar itu? Jadi kan Anda akan melanggar,
Anda akan melanggar pintu itu, pong, 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 kan Anda langgar sampai capek, ya, kesakitan, Anda pun tidak bisa membukanya. Anda tendang, ya, sampai rosak, bukan rosak pintu, tetapi rosak kaki Anda. Pintu itu pun tidak bisa dibukakan. Jadi umpama kata orang dalam bisnis ini, dia adalah sederhana saja. Dia adalah satu proses penyalinan. Jadi kita coba melakukan copycat, ya, kepada mereka yang telah sukses, kepada mereka yang mahir, kepada mereka yang pakar dalam lapangan ini. Kita belajar dengan mereka. Ya, mereka cakap A, kita A. Mereka cakap B, kita B. Mereka cakap C, kita C. Ya, berdiri, kita berdiri. Duduk, kita duduk. Senang, ya. Kita ikut saja. Oke, jadi ini adalah satu proses penyalinan. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk mendapatkan kunci kesuksesan itu, teman-teman sekalian, jadi yang pertamanya kita harus lakukan tee up. Ya, tee up. Tahu nggak apa itu tee up, teman-teman sekalian? Ya, tee up adalah mengagumi. Maksudnya dalam bisnis ini dia ada satu kebudayaan, ada satu budaya, ya, yaitu budaya tee up. Maksudnya kita nampak leader, ya. Kita kena apa? Menghormati leader kita, mengagumi leader kita. Jadi kita sebab apa kita melakukan ini? Sebab kita satu hari nanti kita mau meminjam tenaga orang. Kita mau meminjam, kita mau menggunakan kekuatan orang. Jadi kita harus tee up. Lagi Anda pandai tee up, lagi besar kan, kekuatannya nanti untuk dipinjamkan kepada Anda. Oke, jadi hanya dengan tee up, teman-teman sekalian, Anda baru bisa mendapatkan kekuatan dan segala kemudahan dalam bisnis kita. Apabila kesedaran ini diserapkan ke dalam tata tertib, ya, ataupun disiplin kerja seharian, jadi maka barulah bisa angkatan kita menjadi kuat dan cepat berkembang. Ya, jadi kalau hari biasa, pada waktu biasa Anda tidak mau tee up, Anda malahan Anda tidak memandang tinggi kan kepada upline atau leader Anda, ya, Anda tidak suka leader Anda, Anda tidak menghormati leader Anda. Jadi bagaimana Anda menggunakan aturan ABC? Bagaimana Anda mau pinjam kekuatan orang? Malahan Anda anggap Anda lebih pandai. Jadi biarpun Anda lebih pandai daripada upline Anda, coba Anda cari upline Anda yang lebih pandai daripada Anda. Jadi baru bisa kita pinjam tenaga dan kekuatan orang, ya, teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Ya, oke. Yang mengapa ya kita perlu tee up? Saya sudah terangkan. Dan objek tee up, kepada siapa kita mau tee up? Ya, kita harus tee up company, perusahaan kita. Jadi perusahaan kita Pride International, ya, dia adalah satu-satunya platform yang memungkinkan kita, ya, yang membesarkan kemungkinan kita untuk lebih sukses dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus selalu tee up company, leader-leader dan segala apa yang bisa memberikan bantuan dan memudahkan perkembangan bisnis kita. Tee up harus dijadikan kebiasaan dan budaya kerja untuk semua teman-teman sekalian. Ya, jangan Anda join Pride International tetapi Anda tidak suka kepada Pride International. Anda tidak berasa bangga dengan Pride International. Jadi bagaimana Anda mau pinjam kekuatan perusahaan Anda? Sedangkan Anda memandang rendah, memandang remeh terhadap perusahaan Anda. Ya, orang kata apa? Anda sedang makan, ya, yang apa yang ada di dalam mangkok, tetapi Anda punya mata tengok apa yang ada di dalam kuali. Ya, ini adalah satu kelakuan yang tidak baik, yang tidak betul, ya. Oke, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apabila kita membuat prospecting dan aktiviti undangan, aturan ABC harus dipraktikkan sepenuhnya. Jadi dalam bisnis ini jangan kita anggap kita pandai. Kita lebih pandai daripada semua orang. Jadi
keangkuhan, ya, sikap keangkuhan ini tidak harus ada pada diri kita, dan malahan pada mitra-mitra kita, dalam tim kita, budaya yang negatif ini harus dikikis sama sekali, ya, harus dibuang sama sekali, ya, jangan ada, ya, tidak bagus. Jadi seandainya Anda dapat tiap A dengan bagus, A itu siapa? A itu orang yang membantu Anda. Mungkin upline Anda, leader Anda, perusahaan Anda, ya, apa tuh, testimoni ataupun link-link ataupun video-video yang dapat membantu Anda itu adalah A. Sekiranya Anda dapat tiap A dengan bagus, maka ia dapat membantu mempercepatkan perkembangan bisnis jaringan Anda, ya, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Oke, kedua, kerjasama. Kita jangan one man show, kan? Kita jangan menjadi hero seorang-seorang. Dalam bisnis multi level marketing, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tak ada individu yang sempurna. Yang ada adalah tim yang sempurna. Kekuatan tim adalah lebih penting daripada kekuatan perseorangan. Jangan kita terlalu ego, terlalu sombong, angkuh. Kita anggap diri kita luar biasa. Kalau benar-benar Anda cukup luar biasa, sudah lama Anda sukses. Sekiranya Anda belum cukup sukses pada hari ini, maksudnya Anda bukan siapa-siapa, bukan ada apa-apa. Jadi jangan terlalu ego, terlalu angkuh dan sombong, ya. Kita harus yakin dan percaya, kita harus terima hakikat bahwa tentu ada orang yang lebih handal daripada kita, ya. Oke, tentu ada orang yang lebih sukses daripada kita, ya, lebih luar biasa daripada kita. Jadi kita harus rendah diri, ya, rendah diri, ada sikap rendah diri, ya, belajar dengan humble, belajar dengan humble. Tak ada orang suka kepada mereka yang sombong, tak ada orang suka kepada mereka yang bersikap ego. Jadi kita harus humble, ya, rendah diri, ya. Umpama padi yang masak, ya, dia makin berisi, makin tunduk, betul kan? Umpama padi kan, padi yang sudah matang, ya, yang sudah matang, dia makin berisi, makin tunduk. Orang yang sombong, dia umpama tin-tin ataupun tong-tong yang kosong, dia tak berisi, tong yang tak ada air. Jadi kalau ditepuk pong 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 bising aja, kan? Sebab dia tak berisi. Oke. Jadi kosong, ya. Jadi kita harus humble, ya, harus humble. Jadi kita harus kerjasama dengan acara pertemuan, pastikan hadir setiap pertemuan, fokus dan belajar baik-baik. Senyum dan bertepuk tangan pada masa yang sesuai, ya, teman-teman sekalian. Ini dapat mewujudkan suasana panggung yang baik dan menarik. Oke, jadi tak pernah kita lihat, ya, mereka yang sukses adalah terdiri daripada mereka yang sombong, mereka yang angkuh dan ego. Tetapi, ya, mereka yang sukses, yang benar-benar sukses, selalunya terdiri daripada mereka yang humble, yang sanggup belajar, yang mau belajar, dan sanggup memberi, dan suka memberi, dan suka membantu kepada orang lain, ya. Orang yang disukai oleh orang ramai pastinya mempunyai peluang kesuksesan yang lebih luas, yang lebih besar daripada orang yang tidak disukai orang ramai. Betul, benar kan? Oke, lanjut. Oke, teman-teman sekalian, kita harus kerjasama dengan domain, ya. Apabila Anda berjaya menarik seorang mitra, ini bermaksud baru permulaan, bukan pengakhiran, ya, dalam usaha Anda. Anda kena banyak membantui mitra Anda sehingga sukses kejayanya. Sebab bisnis ini amat luar biasa, ya. Bisnis ini mempunyai semangat, kan, yang cukup mulia. Di mana dalam bisnis penjualan langsung, kalau Anda bisa membantu lagi ramai mitra Anda menjadi kaya raya, Anda sendiri tentu akan menjadi lebih kaya raya. Sekiranya Anda bisa membantu lebih ramai, lagi ramai, mitra-mitra Anda menjadi somebody, menjadi seseorang yang luar biasa, sosok yang luar biasa,
tentu Anda akan menjadi sosok yang lagi luar biasa pada akhirnya. Okey, ini adalah kelebihan, keunikan dan kelainan bisnis penjualan langsung, ya. Okey, kita harus memainkan peranan kita di masa yang sesuai. Kita bisa menjadi leader atau consultant, orang yang membantu orang, yang memberi kekuatan untuk membantu orang, ya. Ataupun mungkin ada waktunya kita menjadi B, ya, iaitu media atau jembatan ataupun orang tengah, okey, atau C, klien ataupun prospek. Jadi dalam masa yang bersesuaian kita memainkan peran yang berlainan, ya. Kita coba beralih-alih, ya, bertukar-tukar peranan kita supaya dapat mempelajari sesuatu dengan kadar yang maksimal, Okey, lanjut. Okey, yang ketiganya, teman-teman sekalian, untuk mendapat kunci kesuksesan dalam bisnis ini, kita harus mempunyai semangat ataupun sikap yang suka menyetir ataupun menyertai, involve ourselves. Maksudnya kita bersama, ya. Mitra-mitra Anda hanya akan mengikuti apa yang Anda lakukan, tetapi bukan apa yang Anda katakan, ya. Bisnis multi-level marketing adalah bisnis copycat. Jadi Anda jangan omong kosong saja. Anda jangan bagi instruction, arahan. Saya arahkan kamu buat ini, arahkan kamu buat itu. Tak ada orang suka diarah-arahkan, ya. Tetapi kita coba bagi tahu kenapa Anda harus melakukan seperti itu. Biar mereka melakukan dengan hati yang ikhlas, dengan senang hati, dengan kemahuan diri. Ini baru betul. Jangan paksa-paksa, jangan bagi arahan. Tapi Anda coba tunjukkan, Anda lakukan dulu, tunjukkan. Orang kata apa? Pimpinan melalui teladan. Pimpinan melalui teladan, ya. Kita tunjukkan bagaimana untuk melakukan sesuatu supaya mitra-mitra kita, mereka dengan senang hati mengikuti apa yang kita lakukan. Okey, jadi kita harus membantu orang dengan tulus, baru kita bisa memiliki kesuksesan yang luar biasa. Orang menjadi hebat kerana mimpinya, teman-teman sekalian. Orang menjadi sukses kerana perbuatannya dan orang berubah kerana pembelajarannya. Ya, setuju kan? Okey. Jadi biar kita melakukan segala itu dahulu supaya dapat memberi rangsangan, dorongan, galakkan kepada teman-teman kita untuk mengikuti kita. Ingat, jangan paksa-paksa, ya, tetapi kita cuma membimbing, mengajukan dan mendorong mereka supaya mereka juga bisa melakukan dengan lera hati. Okey, lanjut. Yang akhir sekali, teman-teman sekalian, tindakan menentukan segalanya. Dari 100 hingga 1000, ya. Kalau kita cuma omong gobrong saja, ya, macam mana hebat sekalipun idea Anda, rencana Anda, tetapi Anda cuma omong saja, cuma gobrong saja, ya, cuma cakap, tetapi tidak melakukan apa-apa, akhirnya dia juga menjadi no, ya, dia tidak berhasil. Ya, kapanpun, ya, teman-teman sekalian, kita harus mempunyai kesadaran akan waktu. Apabila Anda telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, Anda harus segera mengambil tindakan. Ya, harus segera mengambil tindakan. Jadi kalau kita sudah benar-benar, ya, mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu usaha, ya, jadi sambil belajar kita mulakan, ya. Sambil kita melakukan, kita sambil belajar, kita sambil berubah. Okey. Jadi dalam pada itu kita akan sehari demi sehari kita akan selangkah demi selangkah lebih dekat dengan kesuksesan.
ya teman-teman sekalian. Jadi akhir kata, bisnis penjualan langsung dia adalah sebuah proses penyalinan. Dia adalah sebuah proses yang sederhana, ya. Dia tak ada yang orang kata apa, halangan ataupun rintangan yang susah-susah. Dia tak ada halangan yang tak dapat kita capai, tetapi sederhana saja. Sekiranya Anda mau, sekiranya Anda ada sasaran yang jelas, sekiranya Anda ada kegigihan yang teguh, ya, jadi Anda benar-benar mau, ya, membuat sebuah perubahan, mau mencari sebuah peluang untuk melakukan perubahan dalam hidup Anda, supaya corak hidup Anda dapat berubah, dapat diletakkan di satu tahap yang lebih nyaman dan lebih bagus. Jadi Anda harus melakukan dengan cara yang betul. Ya, sekarang Anda bersama dengan Pride International, ini menunjukkan Anda telah berada di satu landasan yang benar. Jadi coba lakukan bisnis ini dengan metode, dengan cara yang benar, mengikuti sistem. Jadi saya yakin dan percaya semua orang pasti dapat mencari kunci kesuksesannya. Ya, teman-teman sekalian. Jadi akhir kata, saya ingin mengucapkan ya selamat maju jaya untuk semua, dan yakinlah pada diri sendiri. If you believe you can, ya, yakin dan percaya kita juga bisa, ya. Kita punya impian, kita punya dream must become true, ya. Kalau kita benar-benar, ya, yakin pada diri sendiri bahwa orang lain kalau bisa melakukan, kita juga bisa, ya. Jadi selamat maju jaya untuk semua, ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mr. Victor. Ya, saya akan coba melihat inbox karena waktu kita sangat terbatas ya malam ini. Ini ada pernyataan dari Bapak atau Ibu ini. Mungkin Ibu kali itu ya. Pak Tupon atau Bapak Tupon atau Ibu Tupon. Mengatakan bahwa kadang-kadang kita semangat dan kerja keras, tapi mitra kita tidak aktif sehingga kita juga jadi capek sendiri. Bagaimana cara mengaktifkan mitra kita atau cara mengaktifkan timnya mungkin. Ya dia sudah capek, ya maksudnya sudah kerja keras tapi timnya tidak aktif. Oke. Ya. Oke, saya coba jawab ya, teman-teman. Sekiranya keadaan ini berlaku, ya, ini menunjukkan kan apa yang saya perkongsikan tadi, ya. Anda ada faktor-faktor yang belum Anda dapat menguasai sepenuhnya. Seperti apa? Loving and caring. Sebab Anda tidak bisa touching, menyentuh hatinya. Sentuhan hatinya tak sampai. Maksudnya mitra Anda nih yang rasa capek, yang menyerah diri sebab mereka tak dapat ditunjukkan jalan keluar yang jelas. Anda tidak dapat meyakinkan mereka bahawa mereka sedang berada di landasan yang betul. Anda tidak dapat meyakini mereka bahawa bisnis ini bisa, ya, mendatangkan penghasilan yang luar biasa, bisa mengubah nasib dan tahap hidup mereka. Nah, ini satu. Keduanya, ya, mungkin Anda belum lagi menunjukkan perubahan yang cukup besar seperti yang diharapkan oleh mereka. Jadi mereka mau lihat perubahan bukan pada diri mereka sahaja, tetapi juga pada leader ataupun upline mereka. Jadi orang yang membimbing mereka adalah Lion King ataupun bebek. Ya, sorry ya, saya terus terang begini ya, sebab masa terlalu suntuk ya. Jadi I direct to the point ya. Jadi adakah kita Lion King ataupun bebek? Jadi kepribadian kita sebagai seorang top leader sudah cukupkah untuk memimpin seseorang ataupun tim kita? Jadi mungkin mereka tidak tertarik dengan keupayaan ataupun kekuatan kita ya sebagai seorang leader. Dia belum lagi cukup mengagumi kita.
Jadi dalam arti kata lain, performance, persembahan kita, prestasi kita belum cukup tinggi untuk menawan hati mereka. Ya, dan juga mungkin perubahan pada diri kita belum cukup banyak. Maksudnya kita belum lagi bisa menunjukkan kekuatan kepimpinan sebagai seorang leader besar. Mungkin kita punya cara membimbing itu belum cukup kuat. Jadi kita tidak bisa mengadakan training-training. Kita tidak bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang seperti mereka pinginkan, ya. Jadi kita tidak mungkin langsung belum pernah kita melakukan. Jadi mereka merasa kekecewaan, apun rasa hampa, ya, ataupun rasa hampa. Jadi lama kelamaan mereka akan menyerah sebab dia tidak mau membuang waktu begitu. Jadi tidak apa. Jadi dalam bisnis ini kan kita utamakan pembelajaran, unsur pembelajaran. Jadi kita belajar, terus belajar, terus berubah, supaya bisa menjadi lebih sempurna, lebih hebat. Dan masa itu nanti, waktu itu nanti, perubahan kita, pencapaian kita tentu dapat menarik perhatian orang lain, dan untuk menarik orang lain untuk bergabung bersama kita menjadi partner bisnis kita, berjuang bersama-sama. Ya, Endang. Oke, terima kasih Mr. Victor. Baik, kita sudah ada di penghujung acara, ya, karena kita dibatasi oleh waktu, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Semoga Bapak Ibu, Mr. Victor juga yang berada nun jauh di sana, kita sudah lama tidak ketemu, ya. Terima kasih atas ilmunya, Mr. Victor. Ya, saya juga bisa sama-sama belajar. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir Zoom, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Victor sama Pak Endang. Ya, terima kasih pada semua.